Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. InsyaAllah ta'ala pada sore hari ini, sembari kita menunggu waktu iftar, kita bersama-sama mengambil hidayah dan fawaid dari surat Al-An'am ayat 33 sampai ayat 35. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Fa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimina bi ayati Allahi yajhadun. Sungguh kami mengetahui telah menjadikan engkau bersedih apa yang mereka katakan. Sesungguhnya tidaklah mereka mendustakan engkau, tetapi orang-orang zalim mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. Dan sungguh rasul-rasul sebelum engkau didustakan. Mereka bersabar atas apa yang mereka didustakan dan atas gangguan-gangguan sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Wala mubaddila li kalimatillah. Dan tidak ada perubahan di dalam kalimat-kalimat Allah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Dan sungguh telah datang kepadamu berita tentang para rasul. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum, jika berpalingnya mereka menjadikan sulit bagimu, fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sullaman fis sama'i fata'tiyahum bi ayah. Maka jika engkau mampu, engkau cari terowongan yang ada di tanah, yang ada di bumi, yang ada di dalam tanah, atau tangga menuju ke langit, dan atau kemudian engkau mendatangkan ayat dan tanda-tanda untuk mereka. Walau sya'allahu lajama'ahum 'alal huda. Dan jika Allah berkehendak, Allah akan kumpulkan mereka di atas hidayah. Fala takunanna minal jahilin. Maka janganlah engkau menjadi seperti orang-orang jahil.
Ayat yang pertama, qad na'lamu dan seterusnya, ini adalah hiburan yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas apa yang beliau hadapi di dalam jalan dakwah, bagaimana kaumnya mendustakan beliau, bagaimana kaumnya menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan yang keji, bagaimana mereka, yaitu kaumnya, menjuluki dengan julukan-julukan yang tidak pantas. Maka Allah tabaraka wa taala menghibur nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Artinya, wahai Muhammad, kami tahu, kami mengetahui bagaimana sikap kaummu terhadapmu yang kemudian menjadikan engkau bersedih atas mereka. Di samping juga mereka enggan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menyampaikan hujjah-hujjah. Beliau tidak berhenti untuk menjelaskan, tetapi ternyata sedikit dari mereka yang mau beriman. Dan rasa sedih yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hal yang manusiawi. Menunjukkan bahwa beliau adalah seorang manusia, maka beliau bersedih. Bersedih ketika dakwah yang beliau sampaikan justru dihadapi dengan cemoohan-cemoohan dari kaumnya, dengan julukan-julukan yang keji kepada beliau. Dikatakan beliau sahir, tukang sihir. Dikatakan beliau majnun, orang gila. Dikatakan beliau syair, seorang penyair. Dikatakan beliau kahin, seorang dukun. Karena beliau menyampaikan dakwah. Karena beliau mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menghibur nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang sangat lemah lembut. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Kami tahu, wahai Muhammad, sungguh telah menjadikan engkau bersedih apa yang mereka katakan. Allah Maha mengetahui kesedihanmu. Allah Maha mengetahui sukacitamu. Bagaimana engkau berdakwah, bagaimana penolakan penduduk Makkah terhadap dakwahnya, bagaimana hinaan-hinaan setiap hari beliau dapatkan ketika beliau berdakwah. Yang itu dikatakan oleh para tokoh-tokoh Quraisy. Bahkan termasuk paman sendiri, yaitu Abu Lahab. Ketika datang musim haji, dan ini adalah kesempatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya, maka Abu Lahab berjalan di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Jangan dengarkan. Ini adalah ponakanku yang dia itu terkena penyakit gila. Jangan dengerin." Subhanallah. Hadza nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, kami tahu kesedihanmu wahai Muhammad. Karena wajar beliau bersedih. Manusiawi, beliau sebagai manusia. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat,
Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Mungkin berat bagimu, wahai Muhammad, ketika mereka tidak mau beriman. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Maka Allah berfirman, fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Innallaha alimun bima yasna'un. Maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fa innahum la yukadzibunak. Ketahuilah wahai Muhammad, mereka tidak mendustakanmu. Hakikatnya mereka tidak mendustakanmu. Iya, secara terbuka mereka mendustakanmu. Mereka mengatakan engkau sebagai orang gila, sebagai pendusta, sebagai dukun dan seterusnya. Fa innahum la yukadzibunak. Tapi hakikatnya mereka tidak bisa. Karena ternyata mereka sebelum engkau diutus, mereka menjuluki Nabi Muhammad dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Mereka sangat percaya terhadap Nabi SAW. Mereka tidak pernah melihat kedustaan pada diri Nabi SAW. Bahkan tidak jarang di antara mereka di dalam hatinya menerima apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi membacakan ayat-ayat Allah, mereka tahu bahwa ini bukan syair, ini bukan sihir. Mereka tahu, mereka faham apa itu syair. Jadi hakikatnya mereka tahu, maka Allah berfirman, fa innahum la yukadzibunak. Mereka tidaklah mendustakan wahai Muhammad. Di dalam hati mereka, mereka tidak bisa mendustakanmu. Atau di dalam majlis-majlis mereka secara khusus yang tidak disaksikan oleh banyak orang, mereka tidak mungkin mengatakan bahwa engkau adalah seorang pendusta. Ketika mereka kumpul, para tokoh-tokoh kafir Quraisy kumpul, bagaimana menyikapi dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di antara mereka ada yang usul, bagaimana kalau kita sebut Muhammad itu syair, seorang penyair. Maka mereka bantah sendiri. Kalian tahu Muhammad bukan seorang penyair. Karena seorang penyair itu bisa baca, bisa tulis. Muhammad ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Enggak pas kalau katakan dia penyair. Bagaimana kalau kita katakan Muhammad syahir, seorang penyihir? Juga dibantah oleh mereka sendiri. Kalian tahu Muhammad itu bukan penyihir. Bagaimana kalian sebut dia sebagai penyihir? Walaupun akhirnya tuduhan bahwa beliau membawa sihir itu disematkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka mengingkari. Maka Allah tegaskan, fa innahum la yukadzibunak. Mereka itu tidak mendustakanmu. Walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Tetapi orang-orang zalim mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Orang-orang zalim mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Abu Jahal. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, ketika Al-Akhnas bin Shuraik berkata kepada Abu Jahal, "Ya Abul Hakam, wahai Abul Hakam, akhbirni an Muhammadin, asadiqun huwa am kadhib?" Kabarkan kepadaku tentang Muhammad. Apakah dia sadiq? Apakah dia jujur? Apakah dia benar? Am kadhib?
ataukah dia pendusta? Fa innahu laisa hahuna min Quraisy ghairi wa ghairak. Sekarang enggak ada orang lain selain aku dan engkau wahai Abu Jahal. Coba ngomong yang jujur. Menurutmu Muhammad itu seperti apa? Maka kata Abu Jahal, ya, waihak, wallahi, kata Abu Jahal, celaka engkau. Wallahi, demi Allah, inna Muhammadan la sadiq. Sampai bersumpah Abu Jahal. Dia kafir musyrik, tetapi mereka masih mengagungkan Allah. Mereka mengatakan wallahi wa rabbil Ka'bah dan seterusnya. Wallahi, demi Allah, inna Muhammadan la sadiq. Sungguh Muhammad itu benar. Wa ma kadzaba Muhammadun qattu. Dan Muhammad tidak pernah berdusta sama sekali. Muhammad tidak pernah berdusta sama sekali. Tetapi yang dia dustakan, yang didustakan oleh Abu Jahal adalah apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Walaupun Abu Jahal juga tidak bisa mendustakannya. Karena dia tahu yang dibawa oleh Muhammad, yang keluar dari mulut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul Azim, kalamullah, yang enggak pernah mereka dengar sebelumnya. Mereka ahli bahasa Arab. Mereka tahu fasahah, kefasihan. Mereka tahu tentang balaghah. Dan mereka sangat terkesima ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Itulah yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih. Beliau bersedih karena beliau manusia, beliau berdakwah, menyampaikan dakwahnya setiap hari. 13 tahun beliau berdakwah di Mekah. Tidak pernah berhenti sedikit pun. Beliau pergi ke Taif dengan harapan mendapatkan pertolongan. Justru penduduk Taif mengusir beliau alaihi salatu wassalam. Maka kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Walaqad kudzibat rusulun min qablik." Sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Jika engkau didustakan, jika engkau dituduh dengan tuduhan-tuduhan, jika engkau mendapatkan julukan-julukan dari kaummu, sungguh rasul-rasul sebelum engkau juga demikian. Walaqad kudzibat rusulun min qablik. Sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelummu. Fasabaru ala ma kudzibu wa udhu. Dan mereka bersabar. Mereka bersabar atas tuduhan-tuduhan tersebut dan gangguan-gangguan tersebut. Hatta atahum nasruna. Sampai akhirnya datang pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat Nuh alaihissalam. Bagaimana kesabaran Nuh alaihissalam. Beliau seorang rasul. Beliau seorang ulul azmi minar rusul. Beliau dikatakan majnun. Setiap hari. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan. Qala rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara. Ya Allah. Beliau mengadu kepada Allah. Beliau mengadu kepada Allah. Mungkin orang akan bertanya, Nabi kok mengeluh? Nabi Nuh alaihissalam mengeluh kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang pertama. Yang kedua, beliau mengadu kepada Allah setelah 950 tahun berdakwah dan sedikit yang mau beriman. Ya, qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Wahai Rabbku, aku mengajak kaumku
lailan wa nahara, siang malam, enggak pernah berhenti. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum, dan setiap kali aku mengajak mereka agar engkau mengampuni mereka ya Allah, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka meletakkan jari jemari mereka di telinga-telinga mereka. Wastaghshaw thiyabahum, kemudian menutupkan bajunya di kepala-kepala mereka. Wastakbaru istikbara. Nuh alaihi salam didustakan, bahkan dipukul, diancam bunuh dan seterusnya. Lihat bagaimana Hud alaihi salam, bagaimana Lut alaihi salam, bagaimana Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, mereka didustakan oleh kaum-kaumnya karena mengajak kepada Allah, mengajak untuk beribadah kepada Allah. Qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna. Dibaca dalam surat Hud bagaimana kisah Nuh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib alaihi salam, beliau dikatakan sebagai khatibul anbiya, orang nabi yang luar biasa cara menyampaikannya. Khatibul anbiya. Apa kata kaumnya? Qalu ya Shu'aib, wahai Shu'aib, ma nafqahu kathiran mimma taqul. Kami enggak faham kamu ngomong apa wahai Shu'aib. Padahal beliau khatibul anbiya. Ya Shu'aib, ma nafqahu kathiran mimma taqul. Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Engkau adalah orang yang lemah. Bagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam, bagaimana Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, maka Allah berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana ulul azmi dari kalangan para rasul bersabar. Bagaimana mereka bersabar? Bagaimana mereka berdakwah dan bersabar dalam jalan dakwahnya? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Allah sebutkan kisah-kisah mereka sebagai tasliyah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad, dan juga tasliyah, penghibur bagi siapa? Bagi duat, bagi para dai. Tidak boleh kemudian dia putus asa, dia berhenti karena yang datang sedikit. Siapa antum ketika yang datang sedikit antum enggak terima? Nabi Nuh alaihissalam, atau bahkan ada nabi sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahd. Aku lihat nabi, umatnya itu hanya bisa dihitung jari. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan. Ada nabi yang umatnya hanya satu orang, dua orang nabi. Wa ra'aitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dan aku lihat ada nabi yang enggak punya pengikut sama sekali. Apakah dakwah mereka gagal? La. Tidak. Kalla. Tidak sama sekali. Dakwah mereka berhasil. Karena mereka berdakwah sesuai dengan petunjuk Allah tabaraka wa ta'ala. Karena keberhasilan dakwah bukan karena banyak atau sedikit yang mengikuti. Bukan karena banyak atau sedikit. Banyak, alhamdulillah. Sedikit, enggak masalah. Maka jadikan al-anbiya alaihi wassalatu wassalam sebagai uswah, contoh dalam berdakwah. Pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana para anbiya alaihi wassalatu wassalam, wala hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan kami. Dan semua para anbiya alaihi wassalatu wassalam, ikhwan fillah azakumullah, sesulit apapun keadaan mereka, pasti terakhirnya mereka ditolong oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik punya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Pasti akan ditolong oleh Allah.
Sesulit apapun keadaan. Nabi Nuh alaihissalam ditolong oleh Allah. Dibinasakan kaumnya. Demikian pula Nabi Hud. Demikian pula Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Lut. Dimenangkan oleh Allah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimenangkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hanya setelah beberapa tahun dari dakwah beliau. La mubaddila li kalimatillah. Tidak ada perubahan di dalam kalimat-kalimat Allah. Bahwa orang yang berada di atas al-haq pasti akan ditolong oleh Allah. Karena ini janji dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kami pasti akan menolong orang-orang yang beriman. Inna lanansuru rusulana walladzina ma'ahu fil hayatid dunya. Kami pasti akan menolong para utusan kami dan orang-orang yang bersamanya di dunia dan juga di akhirat. Janji dari Allah tabaraka wa ta'ala. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Dan telah datang kepada engkau berita-berita para rasul yang diutus oleh Allah. Kisah-kisah para anbiya, bagaimana mereka berdakwah, bagaimana mereka istiqamah. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam sering disebutkan, bahkan secara khusus dalam surat Nuh, kesabaran beliau yang luar biasa, 950 tahun. Berarti umur Nabi Nuh lebih dari itu. Umur Nabi Nuh lebih dari itu. Karena beliau berdakwah saja 950 tahun. Yang beriman tidak banyak. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman kepada Nuh illa qalil. Kecuali sedikit. Yang ikut naik bahtera, ikut naik perahu bersama Nabi Nuh itu tidak banyak. Hanya sedikit. Tetapi itulah yang ditolong oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama'i fata'tiyahum bi ayah. Artinya, jika berpalingnya mereka dari dakwahmu wahai Muhammad, tidak berimannya mereka terhadap apa yang engkau bawa, itu menjadikan berat bagimu. Jika engkau mampu, engkau akan mencari tanda-tanda, engkau akan mencari mukjizat, menunjukkan kebenaran yang engkau bawa kepada mereka. Dan engkau tidak akan mampu. Bukti apapun yang engkau bawa untuk menunjukkan kebenaranmu di hadapan mereka, engkau tidak akan mampu. Kenapa? Karena hidayah di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, walau syaa Allah lajama'ahum 'alal huda. Jika Allah tabaraka wa ta'ala berkehendak, Allah akan jadikan semua mereka berada di atas hidayah. Allah maha mampu menjadikan Abu Jahal berada di atas hidayah. Tapi Allah tidak menginginkannya. Allah tidak menginginkannya. Sekalipun engkau datangkan berbagai macam tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat yang besar, mukjizat-mukjizat supaya mereka beriman, mereka tidak beriman jika Allah tidak menginginkan mereka beriman. Engkau tidak akan mampu memberikan hidayah atau taufik. Karena hidayah, taufik di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kewajibannya terus berdakwah. Terus berdakwah. Terus menyampaikan kebenaran. Terus mengajak manusia kepada tauhid. Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena hidayah itu, taufik itu
di tangan Allah. Hidayatul qulub, tergeraknya hati untuk mendengar, tergeraknya hati untuk menerima kemudian mengamalkan, bukan di tangan Nabi. Nabi tidak memiliki hidayatul taufik. Nabi Nuh tidak punya hidayatul taufik untuk istri dan anaknya. Nabi Lut tidak punya hidayatul taufik untuk istrinya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Khalilur Rahman, kekasih Allah, tidak punya hidayatul taufik untuk bapaknya, Azar. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak punya hidayatul taufik untuk orang yang paling dia cintai, Abu Talib, pamannya. Enggak bisa memberikan hidayah kepada Abu Talib. Karena hidayah taufik di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Allah berfirman, walau syaa Allah la jama'ahum 'alal huda. Jika Allah berkehendak, Allah akan kumpulkan mereka semua di atas hidayah. Sebagaimana juga dalam ayat yang lain, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Jika Rabbmu menginginkan, semua penduduk bumi akan beriman kepada Allah. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Apakah engkau memaksa manusia sehingga mereka beriman? Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan hidayah itu taufik Allah, bukan manusia. Ini juga pelajaran yang sangat berharga bagi para duat ilallah, bagi para dai, bahwa kewajiban mereka menyampaikan al-haq, menyampaikan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, mengajak manusia beribadah kepada Allah, mengajak manusia kepada tauhid, kepada sunnah, mengajak manusia untuk meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah. Adapun manusia menerima, tidak menerima, mengamalkan, tidak mengamalkan, meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah atau tidak, itu semuanya hidayatut taufik. Allah tabaraka wa ta'ala yang menentukan. Hidayatut taufik bukan karena pinternya kita berbicara. Hidayatut taufik bukan karena pandainya seseorang merangkai kalimat. Hidayatut taufik bukan karena bisanya seseorang menjadikan manusia menangis atau menjadikan manusia tertawa. Bukan itu hidayatut taufik, di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Ini juga pelajaran berharga bagi seorang guru. Guru tugas mereka hanya menyampaikan, mengajarkan murid-muridnya kebaikan. Urusan murid menerima atau tidak menerima, itu Allah tabaraka wa ta'ala menentukan. Demikian pula orang tua. Kita sebagai orang tua, tugas kita mendidik anak-anak kita, mengatur mereka, ya, mengajarkan mereka kebaikan-kebaikan. Adapun anak kemudian ada yang menerima, ada yang enggak, ada yang nurut, ada yang enggak. Semuanya hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka terus berusaha, bersabar, dan terus menyampaikan. Ini adalah satu ibrah, ya, yang seharusnya difahami oleh setiap muslim, setiap mukmin, tentang kewajiban mereka untuk terus menyampaikan, bersabar, kemudian berdoa kepada Allah dan menyerahkan semuanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena tugas dia hanya berusaha. Walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Juga dalam surat Asy-Syu'ara Allah berfirman, inna sya' nunazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Jika kami menghendaki, kami akan turunkan ayat.
Kami akan turunkan tanda-tanda kekuasaan kami yang kemudian menjadikan mereka tunduk dan menjadikan mereka beriman karena melihat ayat-ayat Allah. Tapi ini adalah keimanan yang tidak diinginkan oleh Allah. Keimanan yang diinginkan oleh Allah adalah iman ikhtiari, pilihan dia. Bukan karena dipaksa beriman. Allah tidak memaksa hambanya untuk beriman. Tapi Allah beri pilihan. Jika engkau beriman, engkau akan masuk surga. Tinggal mereka memilih. Dan itulah tugas para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dan tugas para duat ilallah. Tugas mereka adalah tablighud da'wah. Allah membebani para nabi, membebani para duat untuk menyampaikan dakwah. Tidak membebani mereka untuk memberikan hidayah. Allah tidak membebani para dai untuk memberikan hidayah. Enggak bisa memberikan hidayah. Nabi Muhammad saja tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Talib. Karena hidayah di tangan Allah. Rahasia Allah tabaraka wa ta'ala. Untuk perhatikan. Ikhwan fiddin azakumullah. Fir'aun. Bagaimana Fir'aun? Kufurnya. Dan seterusnya. Tapi ada salah satu istrinya yang beriman kepada Allah. Bagaimana Nuh alaihissalam, seorang nabi, tapi istrinya kufur kepada Allah. Itu untuk menjelaskan kepada kita bahwa hidayah itu di tangan Allah. Bukan di tangan kita. Bukan karena kepiawaian kita dalam menyampaikan. Bukan karena kemampuan kita dalam merangkai kata-kata sehingga orang pada mendapatkan hidayah. Wallahi demi Allah, bukan karena itu. Tetapi karena Allah membuka hati mereka. Itu sedikit pelajaran yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan di bulan Ramadan ini, manfaatkan waktu kita untuk di samping untuk qiraatul Quran, untuk tadabbur, untuk perhatikan kisah-kisah para anbiya alaihi wassalatu wassalam, kisah-kisah orang saleh. Bagaimana para ulul azmi mereka berdakwah. Disebutkan dalam surat Hud, surat Al-Anbiya, dan surat-surat yang lain dalam Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.